Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman. Kembali lagi di channel Jendela Dunia, channel edukasi, sains, dan pendidikan. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen channel ini ya. Kemudian materi yang akan kita bahas hari ini adalah GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Simak videonya ya. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, di mana pengertian daripada GLB ini yaitu gerak lurus beraturan yang merupakan gerak benda pada lintasannya lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Adapun rumus atau persamaan dari gerak lurus beraturan adalah S sama dengan V dikali T. Nah, di mana S adalah jarak atau satuannya meter, kemudian V adalah kecepatan atau satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu dengan satuannya adalah S atau sekon. Nah, kemudian kalau kita lihat dari gambar grafik gerak lurus beraturan itu, di mana sumbu X itu adalah untuk waktu atau jarak. Kemudian sumbu Y itu untuk kecepatan atau meter per sekon. Nah, di mana percepatannya itu konstan atau sama dengan 0. Artinya, bagaimanapun kecepatan, bagaimanapun jarak, waktu, kalau di dalam gerak lurus beraturan, itu akan sama atau konstan dan terus sama, tidak akan ada konstan, tidak ada yang turun atau tidak ada yang naik. Jadi percepatannya itu sama atau konstan. Nah, setelah kita mengetahui materi daripada GLB atau gerak lurus beraturan, sekarang kita masuk pada contoh soal. Simak ya teman-teman. Nah, berikut contoh soalnya. Ibu Comel mengendarai mobil selama 10 menit dan menempuh jarak 2,4 km. Berapakah kecepatan yang dikendarai Ibu Comel? Nah, nyatakan dalam satuan meter per sekon. Nah, teman-teman, diketahui waktu atau T-nya itu sama dengan 10 menit. Nah, kita konversi ke dalam detik. Artinya, 10 dikali 60 detik itu sama dengan 600 detik. Itu adalah 10 menit. Berarti 10 menit adalah 600 detik. Kemudian jaraknya. Jaraknya juga sudah diketahui itu S-nya sama dengan 2,4 km. Nah, kita konversi juga ke meter. Nah, hasilnya adalah 2400. Dari mana 2400? Dari 2,4 dikali 1000. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah kecepatannya atau V-nya. Nah, rumus pertamanya yaitu S sama dengan V dikali T. Nah, ini yang ditanyakan adalah V-nya. Berarti V-nya berpindah ke depan, kemudian S-nya per T. Nah, di situ sudah diketahui nilai S dan nilai T-nya. Sisa kita masukkan ke dalam rumus. Berarti V sama dengan S-nya adalah 2400 dibagi dengan T-nya adalah 600. Nah, nolnya sama-sama bisa dihilangkan. Berarti tinggal 24 per 6. Nah, 24 per 6 hasilnya adalah 4. Berarti V-nya atau kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, simak ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini adalah gerak benda pada lintasannya lurus dan memiliki kecepatan yang berubah serta percepatannya itu tetap. Nah, adapun rumus GLBB, nah di sini di GLBB ini terdapat 4 rumus yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soalnya. Yang pertama ada V sama dengan A dikali T. Kemudian yang kedua, VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, rumus yang ketiga adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T kuadrat. Nah, rumus yang keempat adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, di mana keterangannya V itu adalah kecepatan dengan satuannya adalah meter per sekon. Kemudian V0-nya itu adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. Kemudian VT-nya itu adalah kecepatan akhir, satuannya juga meter per sekon. Kemudian S adalah jarak, satuannya meter.
kemudian A itu adalah percepatan, satuannya adalah meter per sekon pangkat 2, kemudian T itu adalah waktu. Nah, teman-teman bisa melihat grafiknya di mana sumbu X itu sama seperti GLB, di mana sumbu X itu adalah untuk waktu atau jarak. Kemudian sumbu Y itu untuk kecepatan meter per sekon. Nah, yang membedakan dari GLB itu dengan GLBB ini adalah grafiknya. Dia itu tetap konstan, tapi grafiknya ada yang naik atau positif, kemudian ada juga yang turun atau negatif seperti itu. Jadi penggunaan rumus itu tergantung bagaimana kita melihat apakah V-nya itu naik, berarti dia menggunakan tanda plus, kemudian kalau V-nya itu turun, kita menggunakan tanda minus, seperti itu. Nah, setelah kita memahami materinya, sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Suatu benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Benda ini mengalami percepatan 2 meter per sekon persegi. Nah, hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang ditempuh dalam waktu 2 sekon atau 2 detik. Nah, sudah diketahui bahwa kecepatan awalnya atau V0-nya itu sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian, kita juga ketahui percepatannya atau A-nya itu sama dengan 2 meter per sekon pangkat 2. Kemudian, diketahui juga waktunya atau T-nya itu sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Nah, yang ditanyakan di sini adalah kecepatan akhirnya atau VT-nya. Kemudian, yang ditanyakan yang kedua adalah jarak yang ditempuh atau S-nya. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, yang pertama, soal yang pertama atau pertanyaan yang pertama yaitu kecepatan akhir. Nah, kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, sudah diketahui semua nilainya, sisa dimasukkan ke dalam rumus. Berarti VT sama dengan nilai V0-nya adalah 5, kemudian ditambah nilai A-nya adalah 2, kemudian T-nya juga 2. Berarti VT sama dengan 5, 2 dikali 2, 4. Berarti 5 ditambah 4, hasilnya adalah 9. Berarti kecepatan akhirnya nanti adalah 9. Nah, kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua yaitu jaraknya yang ditempuh berapa. Nah, jarak yang ditempuh kita menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Nah, kita masukkan semua nilai-nilainya. V0-nya tadi sudah diketahui adalah 5, kemudian nilai T-nya juga sudah diketahui 2, kemudian ditambah 1/2, nilai A-nya juga 2, kemudian nilai T-nya juga 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti kalau kita selesaikan ini, berarti 5 dikali 2 sama dengan 10 ditambah, itu yang 1/2 dikali 2, 2-nya itu bisa kita hapuskan, bisa kita coret, berarti sisa 1 dikali 4. Berarti yang tersisa adalah S-nya itu sama dengan 10 tambah 4. Berarti jarak yang ditempuh hasilnya adalah 14. Nah, seperti itu. Mudah kan teman-teman? Jadi untuk mengetahui kecepatan akhir dan jarak yang ditempuh, kita menggunakan dua rumus tersebut. Seperti itu. Nah, itulah dua materi yang telah kita bahas, yaitu GLB dengan GLBB. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton channel ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian like dan komen ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan list di kolom komentar. See you in the next video.